Apa kabar teman-teman? Selamat datang di acara Jelajah Kuliner. Saya Maria Sukamto, hari ini mengajak Anda menjelajahi kuliner mancanegara yang membahagiakan. Teman-teman Jakers, sudah makan belum? Kalau belum, hati-hati ya. Setelah mendengarkan acara ini, mungkin perut Anda bisa protes. Kenapa aku nggak diajak makan? Hari ini kita bakal jalan-jalan kuliner keliling dunia, bahas makanan mancanegara yang katanya bisa bikin hati bahagia. Yuk kita siap-siap, karena bahagia itu ternyata bisa hadir lewat sepiring makanan. Kita bahas dulu kenapa makanan bikin bahagia. Jadi begini, makanan itu bukan cuma soal bisa membuat kita kenyang, ada ilmu psikologinya. Makanan bisa memicu hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin. Makanya kalau lagi bete, kita terus makan coklat, rasanya langsung lega hati kita. Selain itu, makanan juga bisa jadi comfort food, kuah hangat, aroma gurih, atau manis legit itu seperti pelukan, tapi versi dengan cara dimakan. Jadi, mantan kita kan nggak bisa kita makan, betul? Jadi jelas, makanan lebih bisa kita andalkan sebagai comfort food. Dan contoh makanan mancanegara apa saja yang akan kita jelajahi hari ini? Nah, tentu saya hanya bisa dan hanya mampu mengajak teman-teman icip-icip secara virtual, secara imajinasi saja. Ada beberapa makanan dari berbagai negara yang dipercaya bisa membuat kita, khususnya membuat hati kita bahagia. Nah, misalnya comfort food dunia yang sudah diakui dunia, dari gelato sampai baklava. Mari kita bayangkan ya, kita sedang memegang paspor imajinasi, kita siap-siap terbang, kita berombongan ke 4 negara, kita tidak perlu antri imigrasi, tanpa jet lag, dan juga yang paling penting, tidak perlu mahal-mahal membeli tiket pesawat terbang. Jadi kita tinggal imajinasi saja. Kita akan cari comfort food yang bukan cuma enak, tapi juga punya nilai budaya, kadang juga ada mitos lucu, bahkan cerita unik di baliknya. Jadi yuk teman-teman, kita mulai perjalanan lidah ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Italia. Mari kita mencoba gelato. Tulisannya gelato. Gelato itu bisa dikategorikan sebagai comfort food, makanan yang membuat kita nyaman. Gelato dikenal lebih lembut dan padat dibandingkan dengan es krim biasa. Katanya sih lebih serius soal rasa. Ya, kalau kategori serius ini saya tidak tahu, tapi saya lebih suka karena lebih lembut dan pokoknya membahagiakan lah kalau memakan gelato daripada es krim biasa. Nah, gelato ini ada nilai budayanya. Di Italia, gelato itu adalah bagian dari gaya hidup mereka. Jadi kayaknya seperti sambal ya mungkin ya. Sambal dan juga kecap manis dalam meja makan orang-orang Indonesia. Jadi kalau kita makan bakso, tidak ada sambal dan kecap manis. Itu seperti orang Italia dalam kehidupannya tidak ada gelato. Nah, orang Italia percaya menikmati gelato sambil jalan-jalan sore bisa membuat hidup mereka lebih manis dan nyaman. Ya entahlah, pokoknya kita bukan orang Italia, hanya bisa percaya saja.
Dan juga ada cerita lucu atau mitos tentang gelato ini. Ada mitos mengatakan gelato pertama kali diciptakan oleh seorang arsitek Florence yang lagi stres ketika sedang menggarap desain kubah gereja. Katanya, kalau bisa bangun kubah megah, pasti bisa bikin dessert juga. Hasilnya, lahirlah gelato. Entah benar atau cuma gosip manis saja ya, pokoknya kita percaya saja. Dan juga janganlah kita heran kalau di Italia, gelato bukan sekadar dessert, pencuci mulut, tapi alasan untuk keluar rumah dan merasa dolce vita, artinya hidup ini manis. Ada-ada saja bukan? Tetapi mengapa tidak kita menikmati hidup ala orang Italia? Makan es krim sudah bahagia sekali. Mungkin seperti kita di Indonesia, makan bakso, ngebakso, bahagia sekali. Nah, kita sekarang ke Jepang, kita makan ramen. Ramen sebenarnya adalah mie. Ini juga merupakan comfort food. Semangkuk ramen panas itu sudah seperti selimut di hari hujan. Kalau ini saya percaya deh, saya tidak perlu ke Jepang makan ramen, saya cukup makan sebungkus super mie saja. Nah, ramen ini mempunyai sebuah nilai budaya di mana di Jepang yang terkenal ada ramen, kedai ramen yang kecil-kecil tapi ramai. Ini adalah simbol kehangatan komunitas. Makanya kedai-kedai ramen yang kita lihat itu semuanya kecil-kecil semuanya. Dan konon ada mitos tentang ini. Ada anggapan di Jepang bahwa semakin keras Anda menyeruput ramen, semakin sopan katanya. Semakin sopan buat yang membuat saya kira ya. Karena itu tanda Anda menghargai rasa ramen dan kokinya akan senang katanya. Jadi kalau di Jepang, Anda bisa menyeruput sup ramennya dengan suara keras-keras. Tapi katanya anak-anak muda Jepang sekarang sudah tidak begitu lagi. Mereka juga merasa malu. Jadi teman-teman bayangin ya kalau kebiasaan ini kita pindahkan ke Indonesia, bisa heboh satu warung. Orang-orang menyeruput mie bareng-bareng kayak konser. Suaranya serup-serup-serup, rame sekampung. Nah teman-teman sekarang kita ke Meksiko. Nah cepat bukan, secara virtual kita tidak perlu transit, tidak perlu tunggu-menunggu. Taco adalah sebuah comfort food juga. Taco itu pesta dalam satu gigitan. Bayangin ya, warna-warni isi taco, segar, bisa diisi dengan apa saja. Taco dianggap makanan rakyat, identik dengan kebersamaan dan momen santai. Ya, konon ada sebuah mitos mengatakan taco pertama kali dimakan para penambang perak di abad ke-18. Mereka melipat roti jagung isi mesiu kecil sebagai peledak tambang dan bercanda, kayak taco ya? Dari situ katanya taco populer. Jadi bila dibilang taco itu born to explode, tapi di mulut. Jadi luar biasa bukan? Jadi kalau Anda makan taco dan isinya tumpah berantakan, anggap saja itu tribut buat para penambang yang dulu juga meledakkan rasa. Ya memang saya juga herannya kenapa isi taco itu adalah rajangan dari sayur mayur. Dan belepotan makan taco kayaknya. Dan terakhir kita ke Turki, makan baklava. Ini adalah comfort food, kue berlapis-lapis dari filo pastry, ada isi kacang, madu, dan sirup. Manis sekali, kayak cinta pertama, betul nggak? Di Turki, baklava sering disajikan saat lebaran Idul Fitri. Memberi baklava artinya memberi kebahagiaan. Wah, saya sambung lagi di pekan depan ya. Sampai jumpa, terima kasih.